warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan-permasalahan dari kelompok 1 dengan judul Desain Sintesis Aspirin dan Mekanismenya. Permasalahan pertama akan dinyatakan oleh Saudari Ermawati. Kepada Saudari Erma, kami persilahkan. Baiklah, permasalahan saya di sini permasalahan saya yaitu asam salisilat merupakan asam yang mengandung 2 gugus OH dan COOH. Anhidrida asam asetat menyerang gugus fenol dari asam salisilat. Bagaimana jika yang diserang adalah H pada gugus COOH pada asam salisilat tersebut? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Desti dengan NIM 010 akan mencoba membantu menjawab atas permasalahan dari Ermawati. Menurut saya di sini, jika anhidrida asam asetat menyerang H pada COOH, asam salisilat, maka hasil yang terbentuk bukanlah asam asetil salisilat atau aspirin, melainkan yang terbentuk adalah metil salisilat. Karena asam salisilat adalah desalat fenol, maka reaksinya tersebut merupakan asetilasi desilat fenol. Asetilasi ini tidak melibatkan ikatan CO yang kuat dari fenol. Bagaimana tanggapan dari Saudari Ermawati? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desti atas jawabannya, tetapi di sini saya merasa jawaban dari Desti kurang tepat. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Baiklah. Baiklah, saya Denora Situmorang dengan NIM 056 akan mencoba karena asam salisilat merupakan asam bifungsional yang mengandung 2 gugus OH dan C. Reaksi asam salisilat dengan metanol akan menghasilkan metil salisilat. Reaksi dengan asam asetat anhidrida akan menghasilkan aspirin. Jika asam salisilat direaksikan dengan metanol, maka H yang diserang adalah H pada COO. Jika asam salisilat tersebut direaksikan dengan asam anhidrida, otomatis H yang diserang adalah H. Baik, terima kasih Ermawati. Itu jawab tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Denora atas jawabannya. Jadi di sini dapat saya simpulkan dari jawaban saudari bahwasanya jika anhidrida asam asetat menyerang H pada COOH asam salisilat, maka hasil yang terbentuk bukanlah asam asetil salisilat atau aspirin. Reaksi asam salisilat dengan metanol akan menghasilkan metil salisilat. Reaksi dengan asam asetat anhidrida akan menghasilkan aspirin. Jika asam salisilat direaksikan dengan metanol, maka H yang diserang adalah H pada COOH dan menghasilkan metil asisilat. Metil salisilat. Namun, jika asam salisilat tersebut direaksikan dengan asam anhidrida, otomatis H yang diserang adalah H pada OH dan tidak menyerang H pada COOH. Sekian permasalahan dari saya, terima kasih. Permasalahan dari Ermawati, kemudian permasalahan dari Saudari Desti. Permasalahan dari Saudari Desti. Baiklah, saya Desti Ramadhani dengan 010 akan permasalahan saya itu pada proses pembuatan aspirin dengan reaksi esterifikasi ini ditambahkan katalis seperti H2SO4 atau H3PO4 untuk mempercepat laju reaksi. Lantas, mengapa dilakukan pemanasan lagi untuk mempercepat reaksi padahal kita sudah menggunakan katalis dalam reaksi ini? Baiklah, teman-teman, ada yang ingin membantu menjawab dari permasalahan saya? Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Desti. Karena agar reaksi berjalan lebih efektif, maka dibantu dengan meningkatkan energi kinetiknya. Upaya peningkatan energi kinetik dilakukan
dengan cara pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dipanaskan dengan suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Desti. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Masita. Namun di sini saya kurang setuju jawabannya dikarenakan Saudari Masita tidak menjelaskan keterkaitan antara dampak dari energi kinetik dengan proses berlangsungnya reaksi sintesis aspirin. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, saya di sini Nabila Zahra akan menambah jawaban dari Masita bahwa seperti yang kita telah ketahui, setelah asam salisilat tercampur sempurna, maka larutan dipanaskan dengan menggunakan pandangan air. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang ada pada bahan, sehingga aspirin yang diperoleh nanti memiliki kemurnian yang tinggi. Nah, selain itu, fungsi dari pemanasan adalah untuk mempercepat kelarutan dari asam salisilat sehingga dapat bercampur dengan sempurna. Hal ini dikarenakan proses pemanasan itu akan mempercepat gerak kinetik dari molekul-molekul yang ada dalam larutan sehingga laju reaksi akan semakin cepat dan reaksi akan berjalan dengan cepat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa pemanasan diperlukan pada sintesis aspirin setelah menggunakan katalis. Hal ini dikarenakan pemanasan dapat digunakan untuk menghilangkan zat pengotor yang ada pada bahan, sehingga aspirin yang diperoleh nanti memiliki kemurnian yang tinggi. Selain itu, fungsi pemanasan adalah untuk mempercepat kelarutan dari asam salisilat sehingga dapat bercampur dengan sempurna. Hal ini dikarenakan pemanasan akan mempercepat kinetik dari molekul-molekul yang ada dalam larutan sehingga laju reaksi akan semakin cepat dan reaksi berjalan lebih cepat. Terima kasih. Baiklah, untuk permasalahan selanjutnya adalah dari Nabila Zahra kepada Saudari Nabila. Baiklah, permasalahan dari saya ialah aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrat asam asetat menggunakan katalis 85% H3PO4 sebagai zat penghidrasinya. Nah, bagaimana jika asam salisilat ini direaksikan dengan menggunakan katalis asam lainnya ataupun basa? Adakah dari teman-teman yang bisa menjawab permasalahan saya? Saya Ermawati dengan NIM 002 ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Nabila. Menurut saya bisa jika pembuatan aspirin dengan katalis asam lainnya seperti H2SO4, HCl, dan lain-lain. Dasar pembuatan sintesis aspirin adalah reaksi esterifikasi, yaitu reaksi antara gugus asam karboksilat, asam asetat COOH, dan gugus alkohol, asam salisilat OH. Dengan bantuan asam klorida pekat atau HCl dan aqueous dan menghasilkan senyawa ester asam asetil salisilat dan hasil samping sejumlah kecil asam sulfat. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih kepada Ermawati yang telah menjawab permasalahan saya. Tetapi di sini saya rasa jawaban dari Erma itu kurang lengkap karena hanya menyebutkan katalis asam lainnya saja. Bagaimana dengan yang lain? Adakah yang bisa menjawab permasalahan saya? Baiklah, perkenalkan nama saya Sandi. Saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Ermawati mengenai permasalahan Nabila Zahra. Di sini saya ingin menambahkan diperoleh dengan proses asetilasi terhadap asam salisilat dengan katalisator H2SO4 pekat. Asetilasi adalah terjadi pergantian atom H pada gugus OH dan asam salisilat dengan gugus asetil dari asam asetil anhidrat. Karena asam salisilat adalah desalat fenol, maka reaksinya adalah asetilasi destilat fenol. Asetilasi ini tidak melibatkan ikatan CO yang kuat daripada fenol, tetapi tergantung pada pemakaian pemisahan ikatan OH. Jika dipakai asam karboksilat untuk asetilisasi, biasanya rendemen rendah, hasil yang diperoleh akan lebih baik jika digunakan suatu derivat yang lebih reaktif menghasilkan ester asetat. Nama lain aspirin adalah metil ester asetanol. Jika pembuatan aspirin dilakukan dalam katalis basa, maka laju reaksinya akan lambat dan dalam pembuatan aspirin tidak akan dihasilkan produk yang baik jika suasananya berair ataupun basah, karena asam salisilat yang terbentuk akan terhidrolisa menjadi asam salisilat berair. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ermawati dan Saudara Sandi. Di sini dapat saya simpulkan bahwa bisa jika pembuatan aspirin dengan katalisis asam lainnya seperti H2SO4 dan HCl. Nah, dasar pembuatan sintesis aspirin adalah reaksi esterifikasi, yaitu reaksi antara gugus asam karboksilat dan gugus alkohol dengan bantuan asam klorida pekat. Nah, aspirin bisa diperoleh juga dengan proses asetilasi terhadap asam salisilat dengan katalisator H2SO4 pekat. Asetilasi adalah terjadinya pergantian atom H pada gugus OH dan asam salisilat dengan gugus asetil dari asam asetil anhidrat. Karena asam salisilat adalah desalat fenol, maka reaksinya adalah asetilasi destilat fenol. Asetilasi ini tidak melibatkan ikatan CO yang kuat dari fenol, tapi tergantung pada pemakaian pemisahan ikatan OH. Jika dipakai asam karboksilat untuk asetilasi biasanya rendah. Hasil yang diperoleh akan lebih baik jika digunakan suatu derivat yang lebih reaktif menghasilkan ester asetat. Nah, jika pembuatan aspirin ini dilakukan dalam katalis basah, maka laju reaksi ini akan lambat dan dalam pembuatan aspirin tidak akan dihasilkan produk yang baik jika suasananya berair ataupun basah. Karena asam salisilat ini sendiri terbentuk akan terhidrolisa menjadi asam salisilat berair. Baiklah, itu permasalahan dari saya. Permasalahan selanjutnya. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan saya sendiri, di mana aspirin, asam asetil salisilat merupakan salah satu turunan dari fenol merohidris, ialah fenol dengan satu gugus hidroksil yang berikatan pada inti aromatis, di mana fenol tidak dapat bereaksi dalam air. Lalu mengapa pada pembuatan aspirin membutuhkan air, sedangkan pada berbagai uji coba itu lebih ke pelarut lainnya seperti etanol? Apabila teman-teman ada yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudara Sandi. Menurut saya, karena pelarut yang digunakan itu tidak hanya metanol, tetapi juga bisa lainnya, seperti air, karena dalam melarutkan etanol itu membutuhkan air agar reaksi yang akan dilakukan Terima kasih jawaban dari Saudari Denora. Namun di sini saya kurang setuju dengan jawaban Denora, di mana telah kita ketahui bahwa aspirin itu merupakan harus dilarutkan dengan pelarut lainnya, tidak seperti air. Karena apabila dilarutkan seperti air, maka dosisnya itu kan rendah. Jadi kalau dosisnya itu ditambahkan air itu bakalan bertambah rendah, dan itu tidak berpengaruh terhadap yang lainnya. Saya ingin tambahan dari jawaban teman-teman. Apakah ada yang ingin menjawab permasalahan saya? Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Denora atas pertanyaan dari Saudara Sandi. Menurut saya, bukan dari bahan yang digunakan, itu seperti air. Karena tidak ada pengaruhnya antara dosis aspirin dengan pembuatan aspirin dengan air. Nah, dari yang saya pahami bahwa memang betul dalam pembuatan aspirin itu menggunakan air, seperti contohnya ditambah etanol 25%. Nah, hal itu dikarenakan dalam pembuatan aspirin seperti contoh bahan tersebut itu sangat diperlukan yang namanya air karena untuk melakukan rekristalisasi berlangsung cepat dan akan terbentuk endapan. Nah, endapan inilah yang merupakan aspirin. Bagaimana Saudara Sandi? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Denora dan Mas Sita. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya karena pelarutnya digunakan itu tidak hanya metanol, tetapi juga air. Menurut saya dari kesimpulan yang saya dapat itu memang betul dalam pembuatan aspirin itu ada menggunakan air. Seperti contohnya yang tadi, air ditambah dengan etanol 25%. Hal itu juga dikarenakan dalam pembuatan aspirin, seperti contoh bahan tersebut, itu sangat diperlukan yang namanya air, karena untuk melakukan rekristalisasi berlangsung cepat dan akan terbentuk suatu endapan, yang mana endapan inilah yang merupakan hasil
aspirin. Terima kasih. Untuk permasalahan selanjutnya, ya, kepada Saudari Denora. Permasalahan selanjutnya dari saya, Denora, dengan NIM 056. Silat dengan asam asetat dibutuhkan ada ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Denora, yaitu aspirin dapat dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan asam asetat dengan adanya katalis asam. Nah, gugus fenol pada asam salisilat membentuk ester dengan gugus karbosil pada asam asetat. Namun, reaksi ini lambat dan memiliki hasil yang relatif rendah. Pada proses pembuatan reaksi esterifikasi ini dibantu oleh suatu katalis asam untuk mempercepat reaksi, tapi pada penambahan katalis ini tidak terlalu berefek, maka dilakukanlah pemanasan untuk mempercepat reaksinya. Itu jawaban dari saya. Baiklah, tapi saya masih belum setuju dengan jawaban dari Saudari Nabila. Saya Ermawati dengan NIM 002 ingin menambahkan jawaban dari Saudari Nabila. Menurut saya, katalis yang dapat digunakan salah satunya yaitu H3PO4 sebagai zat penghidrasi. Fungsi dari 85% H3PO4 yang ditambahkan adalah sebagai katalis dalam reaksi sintesis asam asetil salisilat dan pemberi suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana asam. Penggunaan asam fosfat dapat diganti dengan asam sulfat, dan apabila reagen yang digunakan anhidrida asetat sebagai pengganti asam asetat, reaksinya jauh lebih cepat dan memiliki hasil yang jauh lebih tinggi karena anhidrida asetat jauh lebih reaktif daripada asam asetat. Mungkin itu jawaban dari saya kepada Saudari Denora. Terima kasih. Baiklah, jadi dapat saya simpulkan bahwa gugus fenol pada asam salisilat membentuk ester dengan gugus karboksil pada asam asetat, namun reaksi ini lambat dan memiliki hasil yang relatif rendah. Pada proses pembuatan reaksi esterifikasi ini dibantu oleh suatu katalis asam untuk mempercepat reaksinya. Tetapi pada penambahan H3PO4 sebagai zat penghidrasi. Fungsi dari H3PO4 ini yaitu sebagai katalis dalam reaksi sintesis asam asetil salisilat dan pemberi suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana asam. Terima kasih. Baiklah, permasalahan selanjutnya dari Saudari Masita. Baiklah, saya akan bacakan permasalahan dari saya, yaitu apa yang terjadi jika aspirin atau asam asetil salisilat direaksikan dengan asam asetat anhidrat. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab permasalahan saya? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya akan menjawab permasalahan dari Masita. Menurut saya, anhidrida asetat menyerang atom H. Anhidrida asam asetat ini mengalami resonansi anhidrida asam asetat menyerang gugus fenol dari asam salisilat H terlepas dari min OH akan terputus menjadi asam asetat, dan asam asetil salisilat ini atau aspirin H akan lepas dari aspirin. Terima kasih. Menurut saya jawaban dari Sandi kurang tepat. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya Desti akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudara Sandi. Di sini tadi Saudara Sandi menjelaskan bahwa anhidrida asetat menyerang H.
anhidrida asam asetat mengalami resonansi anhidrida asam asetat menyerang gugus fenol dari asam salisilat. H terlepas dari OH akan terputus menjadi asam asetat dan asam asetil salisilat atau aspirin. Nah, H akan lepas dari aspirin dan berikatan dengan atom H pada anhidrida asam asetat. Anhidrida asam asetat terputus menjadi asam asetat atau asam asetil salisilat aspirin. H akan terlepas dari aspirin. Dan di sini saya menambahkan bahwa asam asetat anhidrida juga terbuat dari 2 asam asetat glasial, sehingga pada pereaksian volumenya dan lain-lain semua sudah digandakan. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan udara untuk melakukan rekristalisasi pada aspirin sehingga berlangsung dengan cepat dan akan terbentuk endapan. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari saudari dan saudara. Maka dapat saya simpulkan, anhidrida asetat menyerang H, anhidrida asam asetat mengalami resonansi anhidrida, dan asam asetat menyerang gugus fenol dari asam salisilat. H terlepas dari OH akan terputus menjadi asam asetat dan asam asetil salisilat atau aspirin. H akan melepas dari aspirin dan berikatan dengan atom HAI pada anhidrida asam asetat. Anhidrida asam asetat terputus menjadi asam asetat dan asam asetil salisilat. Asam asetat anhidridat juga terbuat dari 2 asam asetat glasial, sehingga pada pereaksian volumenya dan lain-lainnya semua sudah digandakan. Nah, pada pembuatan aspirin juga ditambahkan udara untuk melakukan rekristalisasi berlangsung cepat dan akan terbentuk endapan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari permasalahan kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.